Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Lihat ya. Ini muqaddamah, ini pernah kan, tapi diulang biar hafal ya. Dinadomkeun ya. Sok. Jadi lihatnya di HP ya, bisa sok. Kita mulai nadomnya ya. Dibaca dulu ku Bapak nadomnya sampai ke bawah, baru nanti jelasin ya. Nomor 1. Wajib syar'i kamu kalap ma'rifat makna kalimat la ilaha illallahu Muhammad Rasulullahu. Tina kalimat kahiji maknana 40 hiji. Tina kalimat kadua aya 8 plus hiji. Jadi total 50. Tah eta pokok akidah ajaran ti ahlu sunnah nyaeta nabi jeung sahabat. Tah tinu 40 hiji 20 wajib akli 20 muhal akli nu hiji mah jaiz akli. Tina anu wajib akli kabagi 4 sing ngarti nafsiyah jeung salabiyah ma'ani jeung ma'nawiyah. Tah wujud sifat nafsiyah da wujud masubutiyah hartosna teu daek tisah ti zat Allah anu gagah. Kidamba komu kholapah tah eta masalabiyah jeung qiyam nuhu bin nafsih ditambih ku wahdaniyah. Kudrat iradat jeung ilmu hayat sama basor kalam kalebat sifat ma'ani numutkeun ulama ahli. Ari kaunuhu qadiron muridan aliman hayyan samian oge basiron nyakitu mutakaliman. Tah nu 7 geus ditutur maknawiyah nu kacatur numutkeun ulama jumhur nu gaduh ilmu laluhur. Nomor 1 wajib syar'i kamu kalap ma'rifat makna kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah atau di syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengucapkannya itu dalam keseharian itu sunat ya, ada yang wajib di dalam sholat ya, dan orang baru masuk Islam wajib itu. Kemudian maknanya juga wajib dipelajari, di Al-Quran ada perintahnya di surah Muhammad jika tidak salah ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Menurut para ulama itu perintah agar kita memahami makna la ilaha illallah. Jadi kalau orang baca la ilaha illallah di dalam wirid misalnya tapi dia tidak mengerti maknanya, itu pahalanya ditangguhkan karena membaca itu sunat, tapi memahami makna itu wajib. Jadi tetap ditulis sunat misalnya ya. Tapi selama dia tidak belajar maknanya sampai mati misalnya, nah itu pahala sunat bisa hilang. Karena pahala sunat itu ada jika wajibnya dilaksanakan. Kalian sholat sunat terus misalnya tapi nggak sholat fardu, ditangguhkan itu pahala sholat sunat. Kalau sampai meninggal misalnya nggak sholat fardu, nggak ada sholat sunat, pahalanya hilang lagi. Jadi ada pahala sholat sunat tumi jika sholat fardu dilaksanakan. Jadi kalau pilih prioritas udah sholat fardu aja lah, nggak sunat juga. Misalnya ya, sekali-kali nggak apa-apa misalnya, tapi jangan sampai tidak pisannya, sekali-kali paling sholat sunat kita juga. Syukurnya ya
konsisten, ya fardu dilaksanakan, ya sunat dilaksanakan. Jadi di akhirat di surganya lebih mulia gitu. Nah, kalau orang tidak ma'rifat kepada sifat Allah terutama ya, itu imannya belum sah. Itu yang berat bagi kita ya. Itu 50 itu harus paham sama dalilnya. Kenapa? Kan sifat Allah banyak. Ya betul, tidak terhingga sifat Allah itu, yang baik, yang mulia, yang sempurna, yang agung. Punya Allah semua itu sifat. Tapi yang wajib kita pahami minimal gitu. Itu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz mengenai zat Allah itu. Itu sifat khusus ketuhanan. Jadi kalau orang lain ngaku Tuhan, coba samakan dengan sifat Allah, sama enggak? Kalau tidak sama berarti bukan Tuhan, gitu aja. Itu pentingnya. Ada juga yang mengaku Tuhannya Allah, tapi dia meyakini misalnya Allah itu berdiam di atas aras, membutuhkan tempat. Nah itu juga bisa kita tolak. Tidak sama dengan keyakinan kita. Karena menurut Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama, Allah itu tidak membutuhkan tempat. Jadi wajib syar'i ini mayusabu ala pilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jika dikerjakan mendapat pahala. Sah iman itu. Kalau iman sah, amal lain pun sah. Berpahala begitu. Tapi kalau imannya tidak sah, amal lain itu bisa hancur. Itu yang pentingnya kita memahami makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Nomor 2. Tina kalimat kahiji la ilaha illallah maknana 40 hiji ya, dengan perincian 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat yang jaiz. Dari kalimat kedua Muhammadur Rasulullah ada 9 ya, 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Jadi 50. Nomor 3, jadi total 50 tayata pokok akidah ajaran ti ahlus sunnah nyata Nabi jeung sahabat. Nabi dengan sahabat sekarang udah meninggal. Nah, siapapun orang yang mengikuti akidah mereka dinamai juga ahlus sunnah wal jamaah gitu. Yaitu pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Asy'ariyah ya terkenal itu, atau Sunni. Nomor 4, tahtinu 40 hiji, 20 wajib akli, 20 muhal akli, nu hiji mah jaiz akli. Nomor 5, tina anu wajib akli kabagi 4 sing ngarti nafsiyah jeung salabiyah ma'ani jeung manawiyah. Yang 20 sifat wajib terbagi 4 kategori. Ada sifat nafsiyah yaitu wujud ya, termasuk sifat nafsiyah wujud. Nanti dijelasin. Yang kedua sifat salabiyah. Sifat salabiyah ada 5. Qiyam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bin nafsi, dan wadaniyah. Sifat apa, Mi? Salabiyah. Setelah sifat salabiyah, sifat ma'ani ada 7. Setelah wadaniyah, kudrat ya, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah 7 ini disebut sifat ma'ani. Kemudian ada 7 lagi yang disebut sifat manawiyah. Jadi sifat manawiyah ini talajum san. Jadi terikat dengan sifat ma'ani gitu. Yang pakai kaunuhu. Nomor 6. Tahwujud sifat nafsiyah da wujud masubutiyah hartosna tedaek tisah tizat Allah anu gagah. Wujud ya. Sifat nafsiyah 1. Kemudian kidam bako mukhalafah tah eta masalabiyah jeung qiyamuhu binafsih ditamdih ku wahdaniyah. Kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah 5 ya. Sifat salabiyah itu. Kudrat iradat jeung ilmu hayat sama basor kalam kalebet sifat ma'ani numutkeun ulama ahli. Kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam ya 7 ya sifat ma'ani. Terakhir 9 nih. Ari kaunuhu qadiron muridan aliman hayyan samian oge basiron nyakitu mutakaliman. Nah ini yang 7 disebut sifat manawiyah. Yaitu kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman pakai kaunuhu ya. Cuma di nadom cuma 1 nih karena darurat nadom ya. Yang lainnya juga sebenarnya pakai itu.
Ulangi ya, konuhu qadiron, konuhu muridan, konuhu aliman, konuhu hayan, konuhu samian, konuhu basiran, dan konuhu mutakaliman. Alhamdulillah beres ya untuk si mukadamah tauhid ini. Sekarang ke sifat yang pertama wujud ya, lagunya beda lagi ya. Biar nggak pusing, nggak bosan gitu banyak lagu. Dari Potami. Ya. Nomor 1 wujud. Wajib ungguh akal wujud nazat Allah sabab bukti alam tapak damal Allah. Menurut akal wajib Allah itu ada wujud ya. Mustahil tidak ada. Mustahil adam. Nah, jadi sudah 2 sifat langsung nih. Wajib sama mustahilnya. Ini ya. Wajib artinya ada. Mustahil adam. Artinya tidak ada. Mustahil adam. Pakai ain ya. Ain dalam mim. Atuh mustahil cek akal Allah eueuh eta kafir nu nekadkeun Allah eueuh. Yang meyakini Allah tidak ada itu kafir. Atau meyakini Allah ada yang lain pun Tuhan itu ada, misalnya meyakini 2 Tuhan itu juga kafir, musyrik ya. Atau ragu-ragu. Ada enggak Allah teh gitu, itu murtad. Keluar dari Islam itu. Makanya pentingnya pengetahuan ini ya, biar kita terjaga keimanan itu. Karena kalau nggak dijaga bisa dicuri ku setan. Setan teh berusaha supaya iman orang teh hilang. Banyak ujian banyak gitu teh ngahaja sin orang putus asa gitu. Sina teh yakin. Sing apiknya orang teh. Sakumaha ujian berat oge. Minta tolong kalau supaya iman dipertahankan di orangnya sing lebih kuat gitu. Ari dalilna aya 2 bagian tina akal dalil akli di ngaranan tina Quran sareng hadis kaduana anu ieu mah dalil nakli ngarana. Dalil untuk sifat yang wajib itu ada 2 bagian. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Keduanya harus bisa kita. Itu yang disebut ma'rifat. Ma'rifat itu idrakun jazimun, keyakinan yang kuat, mutabikun lil waqi'i, sesuai dengan buktinya. Coba cari siapa yang mengakui bahwa Tuhan ini dia, nggak ada selain Allah. Di Al-Quran itu ada la ilaha illa ana, tiada ada Tuhan selain aku, kata Allah itu. Jadi yang mengakui bahwa dirinya Tuhan itu hanya Allah, nggak ada Tuhan lain mengakui sebagai Tuhan, nggak ada. Di agama lain kan misalnya mereka mengaku punya Tuhan, tapi Tuhan mereka itu tidak mengakui bahwa Tuhannya mereka gitu. Tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan begitu, hanya Allah aja. Jadi kalau kita meyakini Allah itu Tuhan, itu sesuai dengan bukti. Kan ada di kitab suci. Kitab suci itu nggak bisa dibantah. Pasti benar. Yang menolak kitab suci kafir. Paham ya, Mi? Jadi ma'rifat itu keyakinan yang kuat, yang kokoh, idrakun jazimun, keyakinan yang kuat, mutabikun lil waqi'i, sesuai dengan buktinya, nasiun dalilin, dan berdiri di atas dalil. Nah itu kita wajib tahu dalil itu untuk mencapai ma'rifat. Karena kalau seseorang yakin, walaupun keyakinannya kuat, jika tidak bisa menegakkan dalil, itu bukan ma'rifat tapi taklid. Taklid itu menurut ulama tidak sah, tetap berdosa gitu. Jadi harus ma'rifat gitu teh. Jadi dalilnya ini mungkin di sekolah dulu pernah diajarkan ya. Pernah nggak diajarkan wujud kidam bako, tapi dalilnya mungkin nggak dibahas. Padahal itu yang terpenting wajib. Dalil. Kalau secara logika disebutnya dalil akli, kalau dari Al-Quran atau hadis dalil nakli ya. Dua-duanya harus bisa itu. Nomor berapa sekarang? 5 ya. Pangna alam jadi dalil cek akal masa bab anyar alam bongan robah-robah. Omi lahir tanggal berapa, Mi? 30 November. Tanggal 29 November ada belum? Belum. Kemarin tanggal 30 lahir kan? Berubah kan dari tiada ada menjadi ada. Ya. Nah, setiap yang berubah itu baru. Homi jeung Anwar, jeung Hasan lahirnya duluan mana? Yang baru siapa? Homi kan? Nah,
Jadi anyar nama makhluk bisa dijadikan dalil gitu. Jadi untuk membuat dalil secara logika terhadap adanya Allah bisa beberapa macam. Pertama dari segi adanya. Misalnya, apa dalil yang menunjukkan adanya Allah? Kita jawab, adanya alam. Itu dari segi adanya. Karena adanya alam pasti ada yang menjadikan. Tidak mungkin alam jadi dengan sendirinya. Itu yang pertama dari segi adanya. Kedua dari segi anyarnya, barunya. Misalnya, kenapa alam jadi petunjuk, jadi dalil, jadi alasan akan keberadaan Allah? Karena alam ini berubah-ubah. Setiap yang berubah pasti baru. Pasti baru. Misalnya tadi duduk. Kemudian sekarang berdiri. Duduk hilang. Berubah kan? Jadi berdiri. Berdiri ini baru. Udah berdiri misalnya lari. Yang berdiri nggak ada. Yang ada yang lari. Nah baru lagi kan? Nah rubah-rubah itu jadi menunjukkan bahwa dia itu baru. Ya. Jadi bisa dari segi keberadaannya. Ada yang sebelumnya tidak ada dulu gitu. Ya. Jadi dalil itu. Berarti baru kan? Atau dari segi barunya. Karena berubah-ubahnya itu. Setiap berubah pasti baru. Itu sifat khusus makhluk. Yang suka berubah itu makhluk. Allah mah tidak pernah berubah. Yang ketiga dari segi wenangnya. Makhluk itu adanya wenang. Wenang itu pantas. Adanya pantas, eueuhna ge pantas. Jadi seimbang. Ayeuna jeung eueuhna teh seimbang. Tapi moal mungkin aya duanana kan? Kudu aya salah sahijina. Tak akhirna aya makhluk ku Allah diunggulkeun. Jadi makhluk teh aya, eueuhna teh eleh gitu. Paham nya? Nah, jadi untuk membuat dalil tentang wujudnya Allah dari segi makhluk ada 3 macam. Bisa dari segi adanya makhluk sebelum adanya makhluk setelah sebelumnya tidak ada, ya. Kedua dari segi makhluk itu berubah-ubah, ya. Bahwa kalau berubah-ubah berarti baru gitu kan. Kemudian yang ketiga dari segi keberadaan makhluk itu, adanya itu wenang, jaiz. Mau ada boleh, mau tidak ada pun boleh. Tapi kan tidak mungkin tidak ada dua-duanya, atau tidak ada dua-duanya, tidak mungkin gitu. Harus ada salah satunya kan. Nah, untuk menjadikan ada salah satunya itu harus ada mukhosis yang menentukan, yang menjadikan, menetapkan. Nah, kalau kalian tahu 3 dalil itu, disebutnya dalil tafsili, itu terperinci, itu fardu kifayah, lebih besar pahalanya. Intinya satulah yang wajib tahu ya. Jika ada yang bertanya gitu, San, anggap aja ada yang bertanya. San, ari dalil na wujud Allah teh naon? Teh ayana alam. Nah, sabab sama-sama aya alam, tentu aya nu nyieuna. Moal mungkin alam jadi kusorangan. Tah nu ngadamel teh jenenganna Allah saur Kanjeng Nabi. Palebah mengatakan namanya Allah mah harus bilang di Kanjeng Nabi, dan memang cuma Kanjeng Nabi yang bilang gitu. Sebelum Nabi dilahirkan tidak ada yang tahu siapa yang membuat alam itu, enggak ada yang tahu ya. Siapa Tuhan itu enggak ada yang tahu, sehingga mereka membuat patung. Dianggap Tuhan gitu kan. Karena enggak tahu, setelah ada Nabi dikasih tahu oleh Nabi ya bahwa yang membuat alam ini adalah Allah. Jadi kita itu berhutang besar sama Kanjeng Nabi, makanya harus sering berselawat gitu ya. Berselawat. Karena kalau nggak ada Kanjeng Nabi, kita nggak akan tahu Tuhan. Gitu. Nomor berapa sekarang, Mi? Nomor 10-nya. Nomor 8 ya? Oh ya, 7 heula. Oh, 6. Sedangkan ari nu anyar mah satimbang wenang aya, wenang eueuhna saimbang. Nusa imbang ayana sareng eueuhna muhal bukti tanpa anu midamelna. Muhal teh mustahil teh nya. Padahal kasaksi alam teh ayana atuh jadi dalil aya nu nyieuna. Ari nu nyieuna nya eta zat Allah numutkeun wartos ti Kangjeng Rasulullah. Dalil akli kabagi 2 bagian, tafsili jeung ijmali sing apal pisan. Dalil ijmali fardu ain nyahona, nu tafsili fardu kifayah nyahona. Dalil wujud menang nukil tina Quran, kulillahu khaliqu kulli syai'in.
Gerapok ucapkeun ku anjeun utusan Allah nu ngadamel kabeh kajadian. Nah, khusus nomor 12 nih, ini tentang dalil wujud ya. Diambil dari Al-Qur'an. Nah, hadis juga banyak tapi cukup satu ya. Mau dari Al-Qur'an silahkan, di hadis silahkan, cukup satu ya. Dalil nakli itu. Ini bukan cuma ini, sebenarnya di Al-Qur'an juga banyak, tapi yang dipakai di pengajian Bapak ini ya. Lebih mantap gitu. Karena harus hafal ini ya. Surah Ar-Ra'd ayat ke 13. Oh, 16 ya. Sedangkan Ar-Ra'd-nya sendiri surat ke-13. Ya. Ar-Ra'd surat ke-13, tapi yang jadi dari ini dari surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Harus hafal mi ya. Harus hafal nih. Qulillahu khaliqu kulli syai'in dihafalkeun wajib hafalna ieu teh. Mun teu hafal neraka. Kudu hafal nya, meh kuat iman urang. Tah ieu tafsiran lagi udah nih di bawah ya, artinya udah nih. Kul gerapak ucapkeun ku anjeun, hei utusan, hei Muhammad. Jadi kul itu panjang ya. Kul gerapak ucapkeun ku anjeun, hei utusan, hei Muhammad gitunya. Utusanna kan Muhammad, Nabi Muhammad. Allahu Allah khaliqu nu ngadamel kulla kabeh syai'in perkara kejadian maksudnya. Jadi Allah nu ngadamel sakabeh perkara, sakabeh kejadian. Nu jadi nu aya eta teh dijadikan ku Allah. Tah segala sesuatu itu intinya terbagi 4. Segala sesuatu terbagi 4. Pertama disebut maujud. Apa Mi? Maujud. Maujud itu derajat tertinggi di makhluknya sampai kelihatan. Kelihatan nggak Bapak Mi? Nah, maujud. Yang bisa kita lihat itu maujud. Atau yang ada. Itu maujud. Seperti angin. Angin nggak kelihatan tapi ada kan? Itu maujud. Sekali lagi, segala sesuatu terbagi 4. Pertama disebut maujud. Artinya segala sesuatu yang ada. Makhluk ada, Allah ada. Berarti maujud. Kedua, makdum. Apa? Makdum mah lawannya maujud. Kalau maujud itu sesuatu yang ada, kalau makdum sesuatu yang tidak ada. Seperti ada tandingan untuk Allah. Itu tidak ada. Syarik ya. Sama sekali tidak ada itu. Disebutnya makdum. Sehingga dosa besar itu jika meyakini sesuatu yang tidak ada ya. Misalnya kayak seseorang meyakini ada Tuhan selain Allah, itu dosa besar karena bohong. Sebenarnya nggak ada itu. Syarik itu nggak ada. Yang menanding Allah itu nggak ada. Itu makdum. Atau gajah bersayap. Ada nggak? Nggak ada. Kenyataannya nggak ada itu. Walaupun mungkin di gambar-gambar pernah ada ya. Gajah bersayap misalnya. Nah, tapi kenyataannya nggak ada. Itu disebutnya makdum. Paham? Jadi maujud ini berlawanan dengan makdum. Ketiga, hal. Apa? Hal. Ini pertengahan antara maujud dan makdum. Disebut maujud nggak kelihatan. Disebut makdum. Tapi diakui. Ini hal namanya. Paham, San? Ari maujud yang ada, makdum yang tidak ada, hal mah pertengahan antara ada dan tiada gitu. Itu hal. Kalau kita mengartikannya tingkah laku. Ya. Misalnya anak itu ngaheureyan temenna terus lompat. Udah heureyan ceurik tah tingkah laku budak. Tingkah. Nah itu hal. Hal. Hal itu ada, diakui tapi nggak kelihatan. Kemudian yang keempat, amrun i'tibari. Apa? Amrun i'tibari, perkiraan. Sekali lagi ya, segala sesuatu terbagi pada 4 bagian. Pertama yang disebut dengan maujud, artinya segala sesuatu yang ada. Makhluk atau khalik ada ya, maujud itu kategorinya. Kedua, makdum, sesuatu yang tidak. Ketiga, hal. Yang pertengahan antara maujud dan makdum. Keempat, amrun i'tibari. Amrun i'tibari, perkiraan. Kita jelaskan yang ini dulu ya. Ini yang penting hal nih nanti belakangan. Yang amrun i'tibari. Amrun i'tibari itu begini, San. Kamu punya teman orang baik nggak? Apakah selalu baik?
Enggak kan? Nah, itu perkiraan. Suatu ketika pasti dia tidak baik walaupun cuma sekali, walaupun cuma seumur hidup. Ya, itu amrun itibari, perkiraan. Atau orang yang jahat pasti sekali-kali dia baik, walaupun cuma sekali seumur hidup. Tidak mungkin jahat selamanya gitu. Ya. Nah, itu amrun itibari. Pahami? Diperkiraan itu. Diperkirakan. Ya. Paham ya? Maujud paham. Ma'dum paham. Amrun itibari paham ya? Anwar masih bisa nyimak? Nah, syukur. Betul gambar. Sekarang hal. Nah, hal nih yang terpenting. Hal ada dua bagian. Hal itu pertengahan antara ada dan tiada. Hal itu terbagi dua lagi. Hal itu ada hal yang memiliki alasan dan ada hal yang tidak memiliki alasan. Hal terbagi dua. Ada hal yang memiliki alasan, ada hal yang tidak memiliki alasan. Hal yang tidak memiliki alasan yaitu wujud. Sehingga disebut sifat nafsiyah. Wujud itu akan diakui selama zat itu ada. Zat Allah ada kan? Selama zat Allah ada, wujudnya diakui. Karena wujud itu terikat dengan zat. Nggak bisa pisah. Dan selamanya zat Allah ada. Jadi wujud itu selamanya ada. Wujudnya Allah itu. Paham? Jadi wujud itu termasuk hal yang tidak memiliki alasan. Karena dia terikat dengan zat. Lalu mana hal yang beralasan? Nah, hal yang beralasan itu di sifat ma'ani sama ma'nawiyah. Yaitu sifat ma'nawiyahnya. Hasan yang duduk. Kenapa disebut yang duduk? Karena ada duduk. Sekarang Hasan berdiri. Ada yang duduk? Nggak ada. Nggak ada alasan kan? Sekarang mah ada yang berdiri malah. Nah, sifat ma'nawiyah ini disebut hal yang memiliki alasan. Paham? Jadi hal yang memiliki alasan disebut sifat ma'nawiyah. Yang tidak memiliki alasan disebut sifat nafsiyah. Pahami? Itu aja. Kan tadi wujud itu sifat nafsiyah. Apa sih sifat nafsiyah itu? Nah, udah Pak jelasin. Bahwa sifat nafsiyah adalah hal yang tidak memiliki alasan. Sedangkan sifat ma'nawiyah itu hal yang memiliki alasan. Itu berubah itu. Kalau di makhluk ya. Kalau di Allah sih enggak. Kalau di makhluk berubah. Misalnya ada ya disebut yang pintar. Kenapa disebut yang pintar? Pakai yang kan? Kalau dalam bahasa Arab konuhu. Konuhu kodiron. Keadaannya selalu bisa. Ah, itu. Tahu kalau di kita yang pintar, yang cantik, yang malas misalnya pakai yang. Nah, yang itu yang pakai yang itu sifat atau hal yang memiliki alasan. Kenapa disebut yang pintar? Karena pintar, ada pintarnya gitu. Kenapa disebut yang duduk? Karena ada duduknya. Karena disebut yang berdiri? Karena ada berdirinya. Nah, itu ya. Pahami? Itu tentang hal yang memiliki alasan. Ya, sekali lagi, segala sesuatu terbagi kepada 4 bagian. Pertama, maujud. Kedua, ma'dum. Ketiga, hal. Keempat, amrun i'tibari. Perkiraannya amrun. Sedangkan hal terbagi 2. Ada hal yang memiliki alasan. Ya, yang memiliki alasan disebut apa? Sifat ma'nawiyah. Yang tidak memiliki alasan? Sifat nafsiyah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.